Dari kawasan Iskandar Muda nomor 117A Medan. Selamat pagi pendengar Kardopa dimanapun Anda berada. Pagi hari ini seperti yang sudah kita informasikan sebelumnya ya, kita akan bersama selama 1 jam ke depan sampai jam 11 nanti. Tentunya di spesial dialog kita setiap hari Jumat di Kita Bicara. Kali ini kita mengundang narasumber kita dari Disperindak Sumatera Utara ya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara. Ada 2 narasumber yang sudah hadir bersama Desi di pagi hari ini. Kita mau ngomongin apa? Hari ini topik kita tentang konsumen berdaya menuju Indonesia maju. Maju terus, maju Indonesia demi yang terbaik untuk Indonesia tentu ke depannya ya. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda yang ada di luar kota bahkan di luar negeri. Masih bisa dengerin program siaran kita. Langsung aja tinggal klik live streaming di www.kardopafm.co.id. Dan untuk pagi hari ini kita kenalan dulu dengan 2 narasumber yang sudah hadir bersama Desi. Ada Kabid Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara. Ada Bapak Barita Sihite, Esos MAP. Selamat pagi Pak. Selamat pagi pendengar setia Radio Kardopa. Punya tagline berani tampil beda. Saya dengar Bapak penggemar Kardopa sejak lama ya ternyata ya. Betul. Oh oke. Jadi kita ini termasuk udah usia lanjut ya. Artinya di zaman kita radio itu merupakan salah satu pilihan utama. Nah, ini di tahun 80-an dan Kardopa itu merupakan salah satu favorit pada zamannya. Pada zamannya. Iya. Sekarang Bapak nggak favoritin saya kalau gitu. masih buka sekali-sekali kalau ada kerinduan. Sambil jalan di mobil kita buka radio-radio yang di Medan, termasuk salah satu Kardopa. Terima kasih loh Pak, masih tetap setia dengerin Kardopa ya. Selain Bapak Barita, ada yang sudah hadir bersama kita juga Wakil Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan. Ini Bapak Padian Adi S. Siregar SHMH. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak. Sehat alhamdulillah ya Pak? Sehat alhamdulillah di pagi hari ini. Yang jelas kita mau ngingetin juga, jangan lupa nih pendengar Kardopa, kita di studio juga tetap mematuhi protokol kesehatan, prokes, kita pakai masker walau mungkin agak sedikit Iya, betul. agak sedikit ngap kita ngomong, tapi tetap jaga jarak ya Pak ya. Kita bertiga di sini. Yang jelas kita juga selalu mengingatkan untuk pendengar Kardopa agar selalu mentaati protokol kesehatan di tengah kondisi pandemi ini supaya kita terhindar dari bahaya dari virus COVID-19. Jangan lupa 5M ya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga menghindari kerumunan, dan satu lagi mengurangi mobilitas. Selama 1 jam ke depan jangan kemana-mana. Di talk show kita, di spesial dialog Kita Bicara bersama Disperindak Sumatera Utara, kita mau ngebahas tentang konsumen berdaya menuju Indonesia maju. Ini terkait dengan Hari Konsumen Nasional juga, tapi lebih banyak nanti akan kita jabarkan ke depan ya. Jangan kemana-mana, tetap aja stay tune terus. Kita kembali lagi di talk show kita pagi hari ini di spesial dialog Kita Bicara bersama tamu kita dari Disperindak Sumatera Utara. Ada Bapak Barita dan juga ada Bapak Padian juga nih ya. Pak, ini kita ngomongin tentang konsumen dulu deh Pak ya. Kalau kita sering mendengar istilah kalau konsumen itu adalah raja. Jadi ini kan kalau dalam undang-undangnya sendiri kan ada perlindungan terhadap konsumen ya Pak ya. Dan ini juga terkait, makanya saya juga ini agak sedikit penasaran Pak, kenapa ada ditetapkan Hari Konsumen Nasional. Nah ini gimana nih Pak? Siapa yang mau jawab? Pak Barita dulu. Baik. Terima kasih Mbak Desi, pendengar setia Radio Kardopa. Jadi setiap tahun itu di kementerian, baik itu di dinas, ada Hari Konsumen Nasional. Iya, Harkonas. Jadi Harkonas ini sebenarnya sudah lewat tanggalnya, tanggal 20 April. Setiap tahunnya. Adapun latar belakangnya, sebenarnya ini dibuat menjadi Hari Konsumen Nasional ini pada saat pengesahan undang-undang tentang perlindungan konsumen. Jadi ini ditetapkan menjadi Hari Konsumen Nasional. Ini latar belakangnya. Jadi seperti ininya, setiap tahunnya kita memberikan sosialisasi ke masyarakat
begitu pentingnya konsumen. Ya. Nah, begitu pentingnya konsumen. Karena kalau kita menjual nggak ada konsumen yang membeli sama aja. Betul. Jadi di Harkonas ini, jadi kita melihat momentum peningkatan pemahaman dari konsumen itu. Artinya dengan begitu dunia sekarang yang global ini tidak ada batas, bisa dengan cara mudah. Jadi memang konsumen itu harus ada perlindungan. Pemerintah harus hadir di sana. Begitu Mbak Desi. Oke, berarti di sini pemerintah melindungi konsumen. Iya. Tapi konsumen yang bagaimana yang dilindungin gitu? Siap. Atau semuanya atau bagaimana gitu kan Pak ya? Iya. Mungkin kan ada peraturannya, ada undang-undang yang mengaturnya gini Iya. ya. Tapi kalau untuk tema tahun ini Pak, apa yang diangkat dari Harkonas ini, Hari Konsumen Nasional? Setiap tahunnya ada tema gitu. Untuk tahun 2021 ini temanya konsumen berdaya menuju Indonesia maju. Oke. Iya, dan ada lagi subtema konsumen berdaya pulihkan ekonomi bangsa. Jadi ini pendengar Kardopa, sebagaimana kita ketahui sekarang pandemi COVID-19 ini sudah memasuki tahun kedua. Artinya kita dengan sadar melihat keterpurukan ekonomi, keterpurukan daya beli masyarakat itu berkurang sekali ya Pak? Iya, uang yang beredar itu berkurang di masyarakat. Terus yang kedua, lapangan pekerjaan pun itu menjadi sangat sulit sekarang. Yeah. Jadi di sini kita dari Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Utara khususnya, artinya memberikan momentum dan pencerahan kepada masyarakat bagaimana hak-hak dan kewajiban masyarakat itu tetap terlindungi. Gitu Mbak Desi. Ini salah satunya yang pengen aku tanyakan juga nanti Pak, hak-hak kita apa yang dilindungi gitu ya. Tapi sejauh ini apa sebenarnya yang sudah dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara dalam hal untuk meningkatkan daya beli ini Pak? Dalam hal kondisi seperti ini gitu. Jadi kita kita melakukan yang pertama soal pengawasan barang beredar di masyarakat. Iya. Ini termasuk karena kalau kita lihat banyak barang palsu ya Pak. Iya, di situ. Artinya ada juga dalam tanda petik ini ya distributor pengusaha yang cari kesempatan. Contohnya misalnya setiap label barang itu kan sudah ada expired beredar. Yes, benar. Jadi memang kita dari pemerintah ini memberikan sosialisasi himbauan. Artinya barang-barang yang sudah mendekati, apalagi sudah expired itu harus ditarik dari peredaran. Seperti itu. Jadi kita harus memberikan pencerahan lah ke masyarakat, bagaimana masyarakat itu tahu bahwa dia membeli suatu barang itu memang harus betul-betul dia memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah, Mbak Desi. Terima kasih ya. Berarti secara tidak langsung ini terjun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan oleh Disperindak gitu ya Pak ya. Ini satu lagi Pak, masalah ada logo dan maskot Harkonas 2021 yang bisa dijelaskan artinya ini Pak. Baik. Untuk logo Harkonas tahun 2021 itu berbentuk perisai tangan manusia yang diangkat sambil mengepal. Perisai, jadi gini ya Pak ya? Iya. Perisai ini melambangkan komitmen pemerintah untuk melindungi konsumen. Sementara itu, tangan mengepal memiliki makna konsumen sudah saatnya berdaya dan memiliki kemampuan untuk memutuskan sesuatu untuk bertindak. Sedangkan maskot Harkonas 2021 ini adalah seekor lumba-lumba. Sebagaimana kita mengetahui bahwa lumba-lumba itu adalah makhluk Tuhan yang cerdik. Makanya kalau kita dengar dongeng yang ada di masyarakat itu, kalau nelayan itu ketemu lumba-lumba biasanya itu tidak diambil atau dibunuh. Jadi lumba-lumba ini sebagai lambang binatang sosial yang cerdas dan berkemampuan, bertenaga, berakal, dan berdaya melindungi diri dari ancaman dan sering membantu manusia. Inilah yang menjadi maskot dari Harkonas tahun 2021. Berarti ini melambangkan jadilah konsumen yang cerdik dan pintar. Betul Mbak. Ya. Ke Pak Padian dulu nih. Ya, Pak, belakangan ini kan kita banyak sekali mendapatkan keluhan-keluhan dari para konsumen terkait
pembelian barang gitu ya Pak ya. Ada yang tidak sesuai, ada yang gimana. Nah, ini kan balik lagi, konsumen itu adalah raja. Apapun tetap ya konsumen raja, berarti menang gitu ya. Tapi sebagai ini Bapak sendiri gimana dalam menghadapi keberadaan konsumen saat ini? Sementara kan ini Bapak dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan ya Pak ya? Iya. Oke. Memang tren daya beli masyarakat atau konsumen juga cenderung sudah berubah. Ya. Sejak lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen tahun 99 itu sungguhnya berkejaran, dan kalau kita melihat bahwa regulasi atau peraturan hukum dan perangkat-perangkat hukum itu sungguhnya kedodoran ini, ketinggalan mengejar perkembangan teknologi, khususnya misalnya adalah tren-tren konsumsi atau misalnya perdagangan dalam masyarakat. Memang pada kondisi sekarang ini memang yang menjadi kendala itu dalam kaitan misalnya keluhan-keluhan konsumen itu, tren pembeliannya konsumen kita ini sudah banyak beralih pada konsumen digital yang sudah berbasis online, tapi sementara penyelesaian kita masih konvensional begitu. Memang kalau kita melihat pada indeks keberdayaan konsumen, karena memang tiap tahun kan diukur Mbak, sesungguhnya konsumen kita ini sudah pada level pengetahuannya, level kemampuannya itu sudah sampai mana. Memang kalau kita melihat konsumen kita ini sudah pada level mampu dibandingkan dengan negara maju yang sudah level kritis gitu ya. Orang Indonesia kan suka belanja Pak. Ya. Jadi memang konsumen kita ini untuk memproteksi dirinya pra pembelian dan pas membeli itu sungguhnya sudah mampu begitu. Sudah tahu dia produk mana yang mau dia beli, sungguhnya jenis-jenisnya. Tapi kemudian pasca transaksi ini banyak konsumen kita yang seperti Mbak Desi bilang tadi tidak lagi menjadi raja begitu ya. Sementara idealnya ini metode penyelesaiannya atau misalnya penyelesaian keluhan-keluhan atau pengaduan itu harus sudah berbasis ODR begitu ya, online dispute resolution begitu. Ini yang memang sedang dirancang oleh pemangku kepentingan, baik pemerintah ataupun dari kita misalnya lembaga independen yang menyelesaikan sengketa konsumen ini. Jadi memang idealnya pemerintah atau misalnya kita lembaga-lembaga yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa ini harusnya sudah beralih pada kanal-kanal online begitu ya. Ada alternatif-alternatif karena memang kecenderungan konsumen kita ini juga masyarakat kita bahwa budayanya sekarang sudah sudah malas dengan birokrasi yang panjang, dengan proses yang panjang. Setuju. Jadi dia mau sesungguhnya ketika dia mengeluh sesungguhnya sudah tersampaikan keluhannya itu pada misalnya pelaku-pelaku usaha atau misalnya vendor-vendor yang bermasalah dengan dia begitu Mbak Desi. Oke. Karena kan kalau apalagi kan seperti Bapak bilang tadi, sekarang ini banyak konsumen kita yang melakukan pembelanjaan itu via online Pak. Daripada terjun langsung ke lapangan, karena aku lihat juga dari situs-situs belanja online ini semakin banyak, semakin menjamur. Nah, di sini ada juga yang tidak mematuhi dari peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen tadi Pak. Sembrono aja. Nah, ini yang kadang menimbulkan konsumen sendiri bingung mau ngadu kemana, mau gimana gitu kan Pak. Ya memang begini Mbak Desi, memang ini yang memang kita masih kurang sosialisasi. Pada dasarnya memang berdasarkan amanat undang-undang itu ada 3 sebenarnya lembaga yang kemudian berpotensi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan konsumen ini. Yang pertama ada BPKN, BPKN baru ada BPSK, itulah kami. BPKN ini hanya satu di Indonesia, berada di Jakarta. Yang fungsinya hanya menanalisis, meneliti sungguhnya, mengumpulkan permasalahan-permasalahan konsumen, baru nanti menyampaikan ke Presiden untuk regulasi atau kebijakan baru begitu ya. BPSK ini secara langsung menyelesaikan face to face antara konsumen dengan pelaku usaha. Baru ada LPKSM, kalau kita di Medan LSM lah begitu ya, LSM konsumen. Di samping itu fungsi-fungsi itu juga dijalankan oleh lembaga-lembaga pemerintah. Dalam hal ini misalnya di Sperindak atau lembaga lain, ada OJK misalnya, Otoritas Jasa Keuangan begitu. Tapi sungguhnya ini belum tersosialisasikan dengan baik begitu. Idealnya kalau memang ini tersosialisasikan, misalnya seperti kami BPSK itu berada di setiap kabupaten kota. Itu amanat undang-undang. Mestinya di salah satu daerah kabupaten kota mestinya ada satu kanal penyelesaian sengketa itu. Tapi selama ini belum tersosialisasikan,
dengan keterbatasan lah begitu. Oke, baiklah. Mungkin Mbak Desi, silakan Bapak tambahkan sedikit. Ini Pak Dian tadi. Jadi sebenarnya untuk kanal-kanal itu memang sudah ada. Artinya kita berusaha bagaimana masyarakat itu bisa lebih mendekatkan diri. Ya, tetapi dengan kondisi yang ada sekarang, kita BPSK itu di Sumatera Utara baru ada 4 Mbak Desi. Itu ada di Medan, ada di Kisaran, Asahan, di Pematang Siantar dan Sibolga. Jadi dari 33 kabupaten kota cuman 4 ya Pak? Iya, baru 4. Jadi ini yang kita bagi. Memang idealnya ke depan seperti yang diharapkan Pak Adian ini untuk bisa kita mendekatkan diri dengan masyarakat sebagai konsumen. Kalau misalnya ada komplain, ada pengaduan, artinya tapi ya kita juga harus ini ada prioritas pemerintah untuk ininya Pak Adian. Tapi ke depan ini menjadi tugas kami di Disperindak bagaimana kita nanti memberikan telahan ke Pak pimpinan lah bagaimana ini merupakan hal yang sangat urgen. Tapi sebelum ininya ada juga saya tambahkan khusus kepada kita di Provinsi Sumatera Utara. Ini soal perilaku konsumen. Jadi dari Kementerian Perdagangan itu ada survei tentang indeks keberdayaan konsumen. Iya. Jadi kita di Provinsi Sumatera Utara dari survei yang dilakukan tahun 2020 sebenarnya sudah masuk di kategori di atas baik gitulah, baiklah, masuk kategori baik karena kita indeks kita itu sudah di poin poin berapa nih Pak? Ini saya lihat dulu datanya ini karena menyangkut data 54,96. Jadi ini masuk kategori mampu. Artinya konsumen itu sudah mampu menganalisa, melihat kebutuhan dia tentang produk yang ada di masyarakat. Jadi secara nasional kita di Provinsi Sumatera Utara itu sudah masuk kategori mampu menganalisa. Begitu Mbak Desi. Baiklah. Tapi kalau masalah perlindungan terhadap konsumen ini bagaimana terhadap perlindungan konsumen sendiri dari Disperindak Sumut, termasuk tadi dari BPSK ya Pak ya? Iya. Jadi begini, untuk menambahkan ke Pak Adian ini, sebenarnya itu tadi ada BPSK itu ada di 4 tempat. Jadi sebenarnya lembaganya sudah ada. Jadi ada juga UPT kita tentang perlindungan konsumen. Itu ada di 5 tempat di Provinsi Sumatera Utara. Jadi kalau memang masyarakat ada merasa komplain, ada tentang pengaduan, boleh memilih. Iya, boleh. Ini kita sudah punya saluran yang ada online-nya. Sudah juga dibuka secara online ya Pak ya? Mbak Dian, iya. Biar lebih gampang ya Pak. Lebih gampang masyarakat untuk mengaksesnya. Cuman di satu sisi mungkin ini perlu sosialisasi yang lebih tambah lagi supaya masyarakat lebih mengetahui, lebih dekat. Iya, kalau ada misalnya komplain, di mana tempatnya? Iya, seperti itu Mbak Desi. Terima kasih. Saya bantu untuk sosialisasi nanti Pak. Boleh, di mana kita untuk buka situs online-nya supaya kita sebagai konsumen juga merasa benar-benar terlindungi oleh pemerintah gitu. Inilah salah satu programnya seperti ini. Kita melalui radio, kita tahu ini Radio Kardopa punya pendengar yang lumayan banyak besar gitu dengan seperti ini. Ada juga kita melalui online. Dengan mahasiswa, ibu-ibu PKK ininya. Jadi banyak cara untuk bisa menyampaikan persoalan-persoalan masalah tentang perlindungan konsumen ini di tengah-tengah masyarakat. Iya, benar Pak. Sebenarnya tujuan yang ingin dicapai dalam rangka perlindungan konsumen ini apa nih Pak? Lebih mendekatkan ke konsumen atau bagaimana? Artinya konsumen itu tahu dia hak dan kewajibannya. Itu yang penting. Tahu dia hak dan kewajibannya. Sesuai pertanyaan yang masuk nanti saya tanya ke Bapak sama Pak Padian dari BPSK ya. Tentang hak dan kewajiban konsumen. Karena kan kita di sini masih bingung Pak. Haknya kita apa? Nanti kita komplain malah disalahkan gitu ya kan. Yang ada sekarang tahulah Bapak dunia sosmed. Tempat komplain yang paling cepat. Luar biasa langsung segera ditangani gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap aja stay tune terus bersama kita di Radio Kardopa, berani tampil beda. Balik lagi
pagi pendengar Kardopa dimanapun Anda berada yang bisa dengeri siaran kita, yang ada di luar kota bahkan di luar negeri, masih bisa terus dengeri program siaran kita, tinggal klik live streaming di www.kardopafm.co.id atau juga di 99,4 FM untuk Medan dan sekitarnya. Masih di spesial dialog kita bicara pagi hari ini bersama Disperindak Sumatera Utara. Masih ada Bapak Barita dan juga Bapak Padian Adi Siregar. Nah, ini terkait tadi kita ngomongin tentang hak dan kewajiban konsumen. Tadi sempat ada yang WhatsApp saya juga sih Pak. Ada Sari tadi ya, sedikit penasaran nih. Ya. Sebenarnya hak dan kewajiban dari konsumen itu apa? Ini yang masih kita belum memahami sebagai konsumen, yang kadang masih jadi ditipu-tipu daya dengan para penjual nih Pak. Baik. Ini saya mau jelasin ini Pak Barita, silakan. Pak Adian bisa ditambahkan. Tambahin, ya. Terima kasih pemirsa Kardopa yang masih setia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 disebutkan di situ yang menjadi hak konsumen adalah nih, yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Nah ini sesuai undang-undang. Baru yang kedua, hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Baru yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Nah, selanjutnya, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan. Baru selanjutnya, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa, perlindungan konsumen secara patut. Baru hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Terus, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Dan yang terakhir, hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi Mbak Desi, ini secara harafiah menurut undang-undang tentang hak kewajiban dari konsumen. Iya. Tapi kan banyak juga Pak yang tidak mengindahkan ini. Seperti pedagang masih banyak yang akhirnya menipu-nipu konsumen. Apalagi kan kalau kita ya kalau beli online kan, nah ini susahnya. Balik lagi via online kadang situs-situsnya akunnya bodong ya Pak ya, akunnya nggak jelas. Mau komplain ini akun udah lenyap, nggak tahu lagi kita mau kemana. Jadi begini Mbak Desi. Apa hukumannya bagi para pedagang yang melakukan tidak mengindahkan ini gitu? Terima kasih Mbak Desi. Jadi di era digitalisasi sekarang ini yang sangat cepat perubahannya, artinya tidak secepat itu diikuti oleh regulasi yang mengaturnya. Oh, oke. Itu. Jadi persoalan udah di mana, aturan belum sampai. Belum nyampe. Ya. Tapi kita di Disperindak Provinsi Sumatera Utara sekarang lagi menggodok ini tentang perlindungan, ini Perda tentang perlindungan konsumen. Iya, insya Allah nanti tahun depan kita ini sudah bisa diundangkan untuk melindungi. Ini sekarang kita lagi pembahasan ini. Jadi udah masuk ke program kita. Insya Allah nanti tahun depan ini udah bisa diterapkan lah. Jadi untuk melindungi. Sebagai contoh sekarang seperti yang Mbak Desi tadi bilang, pendengar Kardopa yang setia, ini tentang belanja online ini. Iya. Kita harus memang sadar sekarang tentang belanja online ini sangat banyak persoalan. Iya. Itu belum lagi akun bodong, belum lagi kualitas barang kadang nggak sesuai Pak, tidak sesuai dengan apa yang diiklankan atau apa yang disampaikan. Benar. Begitu barang sampai ada komplain. Jadi zong istilahnya. Iya, zong. Jadi inilah sekarang pemerintah harus hadir melalui nanti perda yang ada kita susun ini bisa untuk mengakomodir kepentingan konsumen itu tidak dirugikan. Ini kadang kita udah bayar mahal-mahal
mahal, Betul, barang nyampe zong, Desi bilang zong. tadi. Iya. Zong, nggak sesuai dengan harapan. Iya. Ini mungkin Pak Padian bisa tambahin sedikit. Memang Mbak, dengan kasus-kasus yang berkembang saat ini memang idealnya memang harus ada kolaborasi, harus ada memang kerjasama antara masing-masing instansi ini. Terkait dengan pertanyaan Mbak Desi tadi, sungguhnya misalnya kalau disodorkan ke BPSK punya keterbatasan begitu ya. BPSK itu hanya menyelesaikan pada sengketa konsumen dengan pelaku usaha legal begitu ya. Maka memang lembaga lain, misalnya apakah Disperinda, Kementerian Perdagangan atau lembaga lain yang kemudian memang idealnya ke depan itu, maka memang tadi seperti yang ditawarkan itu harus perlu ODR begitu ya. ODR. Di samping ODR ini, Online Dispute Resolution ini, harus ada gabungan lembaga. Kanal ini kemudian misalnya yang mana menjadi domain pemerintah, yang mana menjadi domain BPSK, yang mana menjadi domain kepolisian misalnya. Ini sudah terintegrasi mestinya idealnya ke depan. Karena memang teknologi ini detik per detik sekarang perkembangannya kan, dan masalahnya juga begitu kan. Jadi memang idealnya ke depan itu begitu. Memang kembali ke cerita awal tadi, keperdayaan konsumen kita itu masih kategori mampu. Memang dia hanya melihat covernya saja, hanya melihat fisiknya saja, tapi kemudian lebih dalam misalnya terkait misalnya makanan komposisinya apa, kemudian jauh penting dari situ banyak dari konsumen kita belum aware, belum peduli dengan terkait dengan risiko-risiko misalnya barang-barang yang dia beli misalnya, atau salah satunya saya Pak agak kapok belanja online, beli baju nggak pernah beres nyampe sini. Jadi begitu. Jadi memang kita ini yang belum, konsumen kita ini yang belum maksimal itu adalah hak untuk informasi dan pembinaan dan pendidikan itu. Kebanyakan dari kita itu hanya nanya kelebihan begitu ya. Walaupun sebenarnya kalau kita nanya kekurangan belum tentu dijawabnya kan begitu. Nggak bakal dijawab. Tapi memang literasi kita ini memang harus diberdayakan dengan yang begitu-begitu. Tambah lagi misalnya itu tadi ketika pasca misalnya transaksi muncul masalah ini yang kemudian kelabakan itu, dan seperti banyak kasus akhirnya menjadi masuk ke ranah pidana begitu ya, karena memang dengan cepatnya jarinya kemudian masuk media sosial dan sesungguhnya dia tidak paham resikonya. Padahal mestinya sesuai dengan mekanisme yang ada, dia harus ke lembaga-lembaga penyelesaian sengketa yang ada misalnya, atau mekanisme hukum yang legal begitulah ya. Dan ini memang yang secara terus-menerus, apakah BPKN, apakah Kementerian Perdagangan, Disperinda atau BPSK, terus ini memang. Tapi kemudian kadang-kadang kan kanal-kanal ini juga dengan jumlah masyarakat yang sebegian banyak begitu ya, kadang-kadang tidak kita tersampaikan semua begitu Mbak Desi. Oke. Tapi sebenarnya kalau ngomongin tentang peran konsumen Pak, ini apa sebenarnya peran konsumen untuk memulihkan ekonomi bangsa di tengah pandemi COVID ini gitu Pak? Berperan sekali sih sebenarnya. Ini gimana nih? Maksudnya ini di tengah COVID yang sekarang ini. Peran konsumen untuk memulihkan ekonomi. Jadi ini Mbak Desi, kita harapkan itu masyarakat itu tidak panik, ya, tetaplah berbelanja sesuai dengan kebutuhan dan belanjalah sesuai daftar belanja yang sudah disiapkan sebelumnya. Itu yang perlu. Artinya dengan kondisi sekarang ini kan boleh kita bilang memang terpuruknya kita ini, pertumbuhan dari segi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu sekarang masih minus itunya, baik secara nasional maupun kita di Sumatera Utara. Jadi memang kita harus pintar-pintarlah memilah mana yang perlu, jangan mana yang yang dibutuhkan lah yang harusnya. Makanya dibuat daftar belanja dulu ya Pak. Apa kira-kira supaya jangan lapar mata. Jadi belanja kebutuhan pokok itu secara daring online bisa jadi alternatif pilihan belanja terbaik. Terus yang kedua, konsumen dapat membuat sendiri misalnya soal kebutuhan yang bisa, misalnya hand sanitizer. Memang pada saat-saat awal dulu kita pandemi ini kan susah kita cari hand sanitizer, masker harganya selangit Pak. Selangit pada saat itu. Tapi dengan kondisi sekarang ini kan masyarakat sudah bisa kita buka di online bagaimana membuat hand sanitizer yang murah, bisa bisa digunakan sendiri. Terus yang kedua ini untuk tambahan tadi, misalnya kalau ada masyarakat atau yang dirugikan lah, artinya
tempat kanal saluran untuk menyampaikan ini juga perlu kami sampaikan. Ada yang bertanya juga nih Pak, kira-kira kemana yang bisa kita hubungin? Tadi kalau situs online-nya tolong diinformasikan Pak. Boleh, terima kasih Mbak Desi. Yang pertama ini Pos Layanan Informasi dan Pengaduan Konsumen Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, itu di hotline 021 344 1839 dan melalui WhatsApp. Sekali lagi di hotline 021 344 1839 dan melalui WhatsApp 0853 111 4 kali 1010. Ini luar biasa. 1010. Iya. Itu terus melalui pengaduan melalui email juga bisa, pengaduan konsumen @kemendak.go.id ya. Jadi itu kalau langsung ke Kementerian Perdagangan. Terus yang kedua juga bisa melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat setempat. Ini banyak ini. Baru yang selanjutnya melalui itu tadi BPSK tadi maupun dari UPT Disperindak Provinsi Sumatera Utara yang ada di beberapa kabupaten kota. Demikian Mbak Desi ya. Tapi Pak Dian, sebenarnya kalau perilaku konsumen khususnya di Sumatera Utara saat ini bagaimana Pak? Perilaku kita konsumen di Sumatera Utara memang trennya sama dengan nasional. Trennya sama dengan nasional. Apa yang terjadi di nasional tentu terjadi di Sumatera Utara karena memang salah satu di antara 3 kota besar di Indonesia memang trennya itu, apalagi misalnya perkembangan media digital ini kan sungguhnya koneksinya akan lebih cepat. Dan memang di Sumatera Utara khususnya Kota Medan menjadi tempat domisili kami BPSK memang pengaduan cukup tinggi. Mencatat tahun 2020 itu dari bulan 9 sampai bulan 12 ada 100 registrasi yang kemudian berapa yang bisa diputuskan memang diproses lah, tapi registrasi yang kita catat itu ada 100 pengaduan sejak September, karena kita aktifnya baru September 2020. Masih baru berarti ya Pak ya? Ya, 2021 ini yang sedang berjalan sekarang 31 pengaduan. Yang tentu itu kalau dihitung sebelum bulan Ramadan sebenarnya. Sebelum bulan Ramadan. Jadi 31 begitu. Memang idealnya kalau kita bicara perlindungan konsumen tadi Mbak, ini kan masing-masing lembaga atau misalnya undang-undang ini mengamanatkan juga melindungi konsumen di satu sisi, juga menjaga stabilitas bisnis atau kekuatan ekonomi pelaku usaha. Jadi kalau dikaitkan misalnya dengan pandemi, memang undang-undang itu secara implisit, secara tidak langsung mengamanatkan memang kita harus cinta produk dalam negeri juga ini sebenarnya ini. Cintailah produk-produk Indonesia. Karena memang luar biasa. Karena salah satu klausulnya itu di pasal 8 tentu menjadi larangan bagi pelaku usaha adalah harus mencantumkan bahasa Indonesia. Tentu produk-produk yang berbahasa Indonesia itu tentu akan lebih mudah dicari di produk-produk UKM atau produk-produk dalam negeri. Lagian pemerintah kan sekarang lagi menggalakkan UMKM gitu ya Pak? Iya, betul. Jadi ini mungkin tambahan Pak Dian seperti yang disampaikan oleh Presiden kita supaya lebih mengutamakan produk dalam negeri. Sebagaimanapun kita lihat sekarang, artinya produk-produk yang dibuat oleh anak bangsa ini pun sudah bagus kualitasnya. Artinya jangan lagi kita terpana atau terpesona dengan merek luar yang mungkin hanya bagus di apa namanya, di mata, tapi kualitas dari produk-produk dalam negeri ini udah lumayan bagus itu. Kalau kita beli dari produk luar negeri, birokrasinya kayaknya agak ribet sih Pak ya. Ribet itu, iya. Belum lagi biaya kirimnya pasti mahal. Segalanya. Segala sesuatunya, bea cukainya, ininya, itunya gitu ya kan Pak ya. Iya. Jadi emang lebih fokus sekarang ini untuk belanja produk dalam negeri. Tapi sebenarnya untuk konsumen yang cerdas dan konsumen berdaya, sesuai dengan temanya nih Pak ya, konsumen berdaya menuju Indonesia maju. Seperti apa Pak konsumen cerdas dan konsumen berdaya ini? Oh iya, makasih Mbak Desi. Jadi yang disebut konsumen yang cerdas, konsumen berdaya itu, ini diharapkan konsumen itu harus teliti dulu sebelum membeli. Ini yang pertama. Artinya
harus kita lihat dulu ininya, produknya itu seperti Iya, apa. benar-benar Artinya diteliti ya, Pak. Kita teliti Oke. gitu, iya, supaya jangan ada nanti ada komplain di Yes, belakang. benar. Iya. Terus perhatikan juga label dan masa kadaluarsanya. Yes, Itu udah pasti. Semua produk itu pasti ada ditempelin itu soal kadaluarsanya. Tapi ini jadi masalah kalau kita belanja online, Pak. Kita nggak bisa cek. Di situ makanya kita konsumen yang cerdas itu memang kita harus inilah cari informasi Banyak-banyak ya. banyak. Nah, yang selanjutnya pastikan produk yang bertanda jaminan SNI atau untuk produk wajib SNI. Jadi semua produk yang ada dijual di di Siantero misalnya di Indonesia itu sudah ada label bahwa itu SNI. sudah ada standarnya. Standar nasional jadi Indonesia, kalau Pak. udah standar SNI, artinya memang produk itu layak untuk diedarkan di masyarakat. Oke. Terus yang selanjutnya beli sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini sekarang ini yang perlu. Jadi kadang kita dengan begitu maraknya sekarang penjualan online, orang membeli itu Mbak Desi bukan karena kebutuhan, tapi karena keinginan. Nah, Jadi di sini kita harus bedain mana kebutuhan, mana keinginan. Harus bisa direm gitu. Nah, Apalagi benar. dengan kondisi perekonomian kita yang belum pulih 100%. Artinya mari kita cerdas membeli sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir, utamakan membeli produk dalam negeri. Inilah harapan kita. Karena apa? Dengan kita mengkonsumsi, membeli produk dalam negeri, berarti kita sudah ikut andil untuk bagaimana memulihkan perekonomian secara untuk kita bangsa yang tercinta ini. Begitu Mbak Desi ya. Oke. Terima kasih Pak Barita. Ya. Pak Padian, ini di era belanja non tunai saat ini ya kan ya. Sekarang ini kan konsumen sering tidak terkendali. Ya. Ini bagaimana solusinya kalau menurut Bapak nih dari BPSK sendiri? Memang dengan non tunai sekarang memang kita tidak bisa menghambatnya, mengendalikannya di ujung nih. Harus di awal nih. Di awal sebenarnya. Harus edukasinya memang harus edukasi di awal. Edukasi di awal memang. Tapi paling tidak memang pemberitahuan atau sosialisasi pada produk-produk online ini memang non tunai misalnya harus lebih akurat, misalnya rentan penyelewengannya juga lebih tinggi begitu. Banyak penipuan juga Pak, kadang kita udah bayar barang nggak nyampe gitu ya. Kan? Misalnya non tunai ini misalnya adalah dalam kaitan perbedaan nilai menjadi sering misalnya. Tapi kemudian kita di BPSK atau paling tidak kita di lembaga-lembaga konsumen kewalahan pada masa pandemi ini, karena dengan tingginya pelanggaran ini kita sulit juga memproteksi konsumen begitu ya. Di satu sisi konsumen karena memang keterbatasan ruang gerak begitu ya, aktivitasnya dibatasi, kemudian transaksi non tunai ini menjadi tinggi dan masalahnya sangat riskan. Misalnya salah satu contoh misalnya terkait dengan kurir. Ya. Kurir ini menjadi persoalan karena ada kebijakan pembatasan aktivitas, kemudian sampainya lama, dan mohon maaf misalnya barang-barang yang dipesan ini sering jadi cacat kan, sampai ke konsumen. Bisa jadi. Misalnya kalau makanan misalnya jadi tercemar atau begitu. Kalau barang misalnya lama rusak, nyampenya kan begitu ya. Ini memang yang kita tangani di BPSK kesulitannya, dan di satu sisi misalnya pelaku usahanya ada yang kolaps. Ini yang menjadi kendala kita itu. Di satu sisi kita mengabulkan gugatan konsumen, tapi lihat pelaku usahanya kolaps kan gitu, nggak bisa dieksekusi nih, ganti ruginya nggak bisa diambil. Makanya memang. Tapi kan sementara itu haknya konsumen menerima ganti rugi kan? Wajib menerima ganti rugi itu. Jadi memang transaksi non tunai ini kadang-kadang yang menjadi kendala yang paling banyak itu, yang keluhan yang paling banyak itu biaya cas gitu ya. Oke. Biaya cas begitu. Selisih angka ini menjadi penting. Apalagi misalnya transaksi menurut konsumen itu sudah paling tidak sudah terkonfirmasi transaksinya, tapi menurut pelaku usaha belum terkonfirmasi. Yang paling sulitnya non tunai ini melibatkan banyak vendor nih. Ini yang kesulitan kita. Misalnya menyulitkan dong. Iya. Vendor tidak hanya satu vendor. Kalau misalnya kalau konvensional hanya dua, misalnya pelaku usahanya dengan konsumen. Dan pembeli. Ini kadang-kadang ada melibatkan pihak ketiga. Ini yang kesulitan ini. Di satu sisi yang bermasalah ini disebabkan oleh pihak ketiga, kita panggil pelaku usaha utamanya.
pihak ketiganya tidak mau bertanggung jawab begitu ya. Oke. Nah, Ini yang buat repot. Ini yang buat repot. Jadi BPSK memang dengan kearifannya kita akan di BPSK itu kan ada 3 mekanisme penyelesaian. Ada konsiliasi, ada mediasi dan arbitrase ini itu kewenangan kita yang mengadili langsung. Makanya kemudian wisdomnya kita carilah solusinya, mediasi supaya masing-masing tidak dirugikan dan supaya masing-masing juga diuntungkan. Kita akan dorong ke sana. Jadi kita di BPSK Kota Medan sekarang mendorong pada mediasi Mbak Desi supaya paling tidak rugi banyak lah masing-masing pihak begitu Mbak Desi. Oke, Pak, satu pertanyaan yang masuk nih Pak dari Bu Yanti tentang apa ada hukuman bagi pelaku usaha yang melanggar peraturan undang-undang tadi? Oh, ada. Oke. Paling tidak di Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu jelas ganti rugi itu ada 4 Mbak. Ya. Pengembalian uang, penggantian barang, perawatan kesehatan dan santunan jika. Tapi kalau misalnya dia tidak mau mengindahkan itu bagaimana? Oh, kalau di BPSK misalnya ketika kita putuskan misalnya di BPSK tidak dipatuhi pelaku usaha, itu menjadi bukti awal untuk ke jalur pidana. Nah, itu dia. Nah, selain misalnya dimintakan eksekusi ke pengadilan negeri, maka ketika misalnya ada putusan BPSK dan itu tidak dipatuhi setelah dimohonkan eksekusi ke pengadilan negeri, maka itu menjadi bukti permulaan. Nah, bukti permulaan untuk melaporkan ke ranah pidana begitu. Karena kita lihat juga banyak kan Pak, akhirnya masuk ke pengadilan kasus antara pelaku usaha dan pembeli ini. Iya. Yang mungkin agak mangkir ya Pak ya. Ya, gitu. Nah, yang jadi masalahnya tadi balik lagi kita kalau misalnya belanja online seperti yang ininya lari lah, terus yang Bapak bilang tadi kolaps lah, kita mau ngambil tanggung jawabnya juga bingung nih. Mau ke mana nih? Nah, ini bagaimana Mas siasatinya nih Pak Barita atau Pak Padian nih? Ya itu tadi mungkin Mbak Desi, artinya memang masih banyak regulasi aturan yang dibutuhkan, terutama khusus yang ini belanja melalui daring online ini. Nah, jadi supaya hak-hak konsumen itu pun bisa terpenuhi. Banyak kalau ada komplain seperti itu, apa yang disampaikan Pak Adian tadi, artinya kalau kita belanja melalui online itu melibatkan beberapa pihak. Iya, gitu. benar. Ada Pak. yang memproduksi ininya, ada yang mengirimkan, ada yang melakukan packingnya gitu. Jadi nggak tahu kita di mana apanya. Salahnya. Jadi kalau misalnya Siapa yang salah di ini ujung-ujungnya yaitu tadi konsumen yang dirugikan. Benar. Tetapi memang kita juga tidak bisa dengan perkembangan teknologi ini, maunya kita juga harus diikuti dengan regulasi aturan yang memihak daripada masyarakat luas secara pengguna dari produk yang ada dipasarkan itu. Tapi sebagai pelaku usaha juga ada perlindungan hak dan kewajiban mereka ada. Tapi jadi, ya pelaku, makanya tadi namanya saja Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sungguhnya kita menjaga iklim usaha yang baik itu. Dan memang kalau kita mau cerita lebih jauh bahwa pelaku usaha ini betul-betul lembaga yang mengawasi dia dan memprotek dia itu kan sangat banyak. Misalnya di Sumatera Utara misalnya Kementerian Dinas Perdagangan. Perindustrian misalnya dan Dinas Koperasi UKM kan ini memproteksi pelaku usaha betul ini kan, begitu maksudnya untuk kualitas barangnya yang baik begitu ya. Jadi memang dengan tingginya proteksi atau perlindungan atau paling tidak pengaturan dan pengawasan ini memang muaranya memang ke konsumen supaya kualitasnya kualitas barangnya baik begitu. Makanya memang kalau dulu sebelum tahun 2000-an pemangku kepentingannya itu tidak melibatkan Kemenkominfo, sekarang sudah di Satgas Nasional itu Kemenkominfo sudah masuk menjadi menjadi pihak yang kemudian konsultasi karena online tadi itu begitu ya. Jadi melibatkan Menkominfo karena online e-commerce misalnya itu menjadi selama ini kita diminta tolongkan ke Kominfo untuk misalnya e-commerce itu supaya diawasi dengan betul begitu ya, karena memang itu tidak bisa dilakukan oleh kementerian lain selain Kemenkominfo begitu. Ya balik lagi ke Undang-Undang ITE nanti Desi bilang kan tadi sosmed yang berbicara sekarang Pak, kalau mau komplain nanti berantem di situ ya kan ya. Jadi mungkin si pelaku usaha nggak terima nih dijelek-jelekin, bisa nuntut balik nih. Karena Undang-Undang ITE kena tadi ya Pak ya. Jadi ribet nih urusan. Pak, ini waktu kita nggak banyak lagi, mungkin ada harapan ke depannya terkait dengan peringatan Harkonas ini, walaupun udah lewat ya Pak ya, Hari Konsumen Nasional ini, untuk mendapatkan konsumen berdaya menuju Indonesia maju. Baik Mbak Desi.
Yang pertama sama seperti yang udah kami sampaikan tadi, khusus untuk momen Harkonas ini, momennya belanjalah sesuai dengan kebutuhan, jangan keinginan. Jadi itu yang pokok dulu. Terus yang kedua, Mbak Desi, ini berkaitan dengan tugas kami di Disperindak Provinsi Sumatera Utara. Ini bukan hanya konsumen yang ini UMKM di Provinsi Sumatera Utara juga kami fasilitasi. Misalnya kami sekarang ada rumah kemasan. Jadi kalau ada misalnya masyarakat dari UMKM yang memproduk itu barang itu, artinya dari segi label kita udah bisa membantu. Ini gratis ini program Pak Kadis kami. Jadi kita bisa nanti desain seperti apa dia ininya, packingnya atau mereknya ininya. Kita bantu. Ini khusus untuk UMKM itu ya. Terus untuk dari perizinan. Artinya kalau ada kendala, artinya kita memang jemput bola ini. Jangan segan untuk menyampaikan ke Disperindak Provinsi Sumatera Utara bagaimana produk dari masyarakat UMKM itu bisa untuk go internasional gitu. Luar biasa nih, Pak. Luar biasa. Terima kasih, Mbak Desi. Pak Padian, mungkin ada yang pengen disampaikan harapan ke depannya untuk para konsumen dan pelaku usaha ini. Ya, jadilah konsumen cerdas, tentu teliti sebelum membeli, baca informasinya. Selanjutnya jika muncul masalah, sampaikanlah keluhan-keluhan itu atau pengaduan ke kanal-kanal yang resmi. Karena memang konsumen diberikan keistimewaan untuk mengadu dan membuktikan kesalahan yang dilakukan itu adalah pelaku usaha. Jadi konsumen memiliki keistimewaan. Jadi jangan pernah takut mengadu pada kanal-kanal pengaduan, karena apa yang diadukan konsumen itu akan diputuskan oleh kanal-kanal pengaduan itu dengan baik. Tentu juga konsumen diminta untuk beretikat baik, karena dengan etikat baik konsumen, maka kualitas produk yang dihasilkan pelaku usaha mudah-mudahan akan menjadi lebih baik. Jadi sesuai dengan tema di Hari Konsumen Nasional ini, Pak ya, konsumen berdaya menuju Indonesia maju ini bisa tercapai dengan baik. Amin. Jadi konsumen adalah raja, bisa kita dapatkan lagi nih. Terima kasih Bapak Barita dan Pak Padian. Tadi ada yang bertanya, diinformasikan sekali lagi untuk pengaduannya ini bisa ke tadi ini ya Pak 021, ini untuk line apanya ini? Iya, line nasional itu. Untuk pelayanan nasional bisa telepon ke 021 344 1839 atau bisa WhatsApp juga ya Pak ya? Bisa. 0853 satunya 4 kali 0853 111111010. Ini untuk pengaduan konsumen ya Pak ya? Kalau untuk wilayah Medan sendiri belum Pak? Sumatera Utara? Artinya itu kan udah ada BPSK kita. Ada BPSK sama UPT Perlindungan Konsumen. Kalau BPSK Medan, Mbak Desi, Jalan Segalang nomor 26, Kelurahan Merdeka, Medan Baru, Kota Medan. Segalang ya? Iya. BPSK Medan ya? Iya. Bisa langsung ke sini aja untuk pengaduan. Baiklah. Sekali lagi terima kasih Pak Barita, terima kasih Pak Padian waktunya, terima kasih dari Disperindak Sumatera Utara. Jadi kita sebagai konsumen sudah sedikit bisa berlega hati ya, karena balik lagi nih sesuai dengan tema konsumen berdaya menuju Indonesia maju, bisa menjadi lebih baik lagi antara konsumen dan pelaku usaha saling bekerja sama di sini untuk meningkatkan perekonomian kita ya Pak ya, perekonomian kita di tengah kondisi pandemi ini. Demikian nih pendengar Kardopa, terima kasih untuk yang sudah bertanya-tanya juga, thank you banget ini untuk talk show kita pagi hari ini di spesial dialog kita bicara bersama Disperindak Sumatera Utara yang mengambil topik pagi hari ini berbicara tentang konsumen berdaya menuju Indonesia maju. Desi juga harus gantian sama teman-teman yang lainnya. Jangan kemana-mana, tetap aja stay tune terus di Radio Kardopa, berani tampil beda. Sekali lagi jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Kita ingatkan menjaga jarak, memakai masker, terus juga menjauhi kerumunan, mencuci tangan, dan mengurangi mobilitas tentunya ya. Supaya kita semuanya tetap sehat, tetap aman, dan jangan lupa bahagia intinya. Amin. Desi pamit dulu, selamat pagi, tetap semangat, dan sampai jumpa.